Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Harifin, NIM 12020716016 di mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Baiklah, saya di sini akan membacakan rangkuman materi yang telah saya pelajari selama semester 1 ini. Yang pertama, pengertian objek dan ruang lingkup hukum Indonesia. Istilah hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh wewenang dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Sejarah tata hukum di Indonesia. Ada beberapa fase menurut kurun waktunya secara umum. Yang pertama, fase prakolonial, yaitu fase kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Yang kedua, fase kolonial, yaitu fase penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Yang ketiga, yaitu fase kemerdekaan. Yang keempat, yaitu pada masa reformasi. Klasifikasi hukum. 1. Pengertian hukum. Setiap ahli mendefinisikan hukum itu berbeda-beda. Van Apeldoorn mengatakan tidak mungkin memberikan satu definisi hukum, karena hubungan-hubungan masyarakat yang diatur hukum itu ada 1001 macam. Potreh mengatakan di dalam bukunya, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tentang tata tertib yang harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan, karena kalau melanggar akan dikenakan sanksi oleh pemerintah. Menurut Muhtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan kaidah atau asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, yang bertujuan untuk memelihara ketertiban guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan hidup dalam masyarakat. Dari semua definisi ini dapat disimpulkan dalam beberapa unsur. Yang pertama, hukum itu adalah peraturan tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, terhadap pelanggaran aturan itu dapat dikenakan sanksi yang tegas. Sumber hukum adalah asal mulanya hukum, yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber hukum material. Adalah kesadaran masyarakat yang hidup di tengah masyarakat tentang apa yang dianggap seharusnya berdasarkan hukum. Sumber hukum formal. Macam-macam sumber hukum formal, yaitu yang pertama adalah undang-undang. Yang kedua adalah kebiasaan atau hukum adat. Yang ketiga adalah jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim yang sudah bersikap mengikat. Yang keempat, traktat, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau hukum antar negara yang menjadi perjanjian. Yang kelima, doktrin, yaitu ajaran atau pendapat ahli hukum yang terkenal yang dijadikan keputusan hukum. Yang selanjutnya adalah sistem hukum, aturan yang berhubungan satu sama lain. Ada 5 macam sistem hukum. Yang pertama adalah Eropa kontinental atau civil law, lebih berbicara tentang hukum. Anglo-Saxon yang kedua atau common law. Sumber hukum utama adalah putusan-putusan hakim yang tidak tersusun secara sistematis seperti civil law. Yang ketiga adalah sumber hukum adat. Sumber hukumnya berasal dari peraturan yang tidak ditulis dan tumbuh dan dipertahankan sesuai dengan kesadaran hukum di masyarakat dan bersifat tradisional. Sistem hukum Islam, yaitu sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya adalah sistem hukum komunis. Pembagian hukum dibagi berdasarkan sumber hukumnya. Yang pertama adalah material dan formal. Menurut bentuknya, yang pertama adalah hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum tidak tertulis atau keyakinan. Menurut sifatnya, yang pertama bersifat memaksa atau wajib dilaksanakan. Yang kedua hanya mengatur saja. Menurut isinya, hukum publik, yaitu mengatur kepentingan umum. Yang kedua, hukum privat, yang mengatur individu dengan individu. Menurut tempat berlakunya, yang pertama ada hukum nasional atau di negara. Yang kedua ada hukum internasional, yaitu antar negara. Yang ketiga ada hukum agama. Menurut waktu berlakunya ada 3. Yang pertama,
ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku di waktu yang tertentu. Yang kedua, ius constituendum. Dan yang ketiga adalah hukum alam yang bersifat abadi. Menurut cara memperlakukannya, hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Asas-asas hukum tata negara. Yang pertama, definisi tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara. Yang kedua, objek tata negara, yaitu yang pertama adalah negara. Yang kedua, organisasi negara. Yang ketiga, hubungan horizontal alat kelengkapan negara. Yang keempat, yaitu warga negara. Sumber hukum tata negara. Yang pertama, sumber hukum tertulis. Yang kedua, jurisprudensi. Yang ketiga, doktrin. Dan yang keempat, hukum tidak tertulis atau hukum adat. Asas-asas hukum tata negara. Yang pertama, asas negara kesatuan. Dan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, desentralisasi. Dan yang kedua, dekonsentrasi. Dan yang ketiga, tugas pembantuan. 2. Asas negara hukum. Asas negara hukum dijalankan berdasarkan hukum. Yang pertama, kepastian hukum. Yang kedua, adanya persamaan di muka hukum. Yang ketiga, harus demokrasi. Yang keempat, tuntukan dari pikiran kita. Ciri-ciri negara hukum itu yaitu badan hakim harus bebas dan mandiri. Pemilu harus bebas, jujur dan adil. Kebebasan berpendapat, dan yang terakhir kebebasan berserikat dan berkumpul. Yang ketiga, asas demokrasi. Ciri-cirinya adalah adanya kebebasan membentuk perkumpulan. Yang kedua, adanya kebebasan berpendapat. Yang ketiga, adanya hak suara dalam pemilu. Yang keempat, jika ada kesempatan untuk dipilih untuk menduduki jabatan yang tertentu. Yang kelima, adanya pemilihan bebas, jujur dan adil. Yang keenam, kebijakan lembaga negara tergantung kehendak rakyat. Yang selanjutnya adalah hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara memiliki fungsi berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pemerintah sebagai sarana mencapai tujuan negara. Yang kedua, pemerintah membuat kebijakan dan peraturan. Yang ketiga, pemerintah sekaligus mempunyai wewenang memberikan sanksi hukum administrasi negara. Asas keabsahan tindakan pemerintah. Segala sesuatu yang dijalankan pemerintah harus sesuai prosedur atau on prosedur. Setiap tindakan harus berdasarkan wewenang yang sah dan substansi sesuai aturan yang mendasarinya. Pembagian hukum administrasi negara yaitu hukum administrasi negara heteronom. Yang kedua, hukum administrasi negara otonom. Yang ketiga, hukum administrasi negara umum. Yang keempat, hukum administrasi negara khusus. Selanjutnya, hukum pidana. Definisi hukum pidana menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Mesger mengatakan hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana. Simon mengatakan hukum pidana itu adalah perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan pidana. Fungsi hukum pidana. Yang pertama, fungsi yang bersifat umum. Dan yang kedua, fungsi yang bersifat khusus. Selanjutnya, hukum perdata. Pengertian hukum perdata. Yang pertama, menurut Subekti, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Unsur-unsur hukum perdata yaitu adanya kaidah hukum, mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lainnya, dan yang ketiga, bidang hukum yang diatur meliputi hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, dan yang lainnya. Sumber hukum perdata. Yang pertama ada sumber hukum material, dan yang kedua ada sumber hukum formal. Yang ketiga ada kitab undang-undang hukum dagang.
Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria mengenai hak atas tanah. Yang kelima Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok perkawinan. Yang keenam Undang-Undang tentang hak tanggungan. Yang ketujuh tentang jaminan fidusia. Yang kedelapan Undang-Undang tentang kompilasi hukum Islam dan lainnya. Selanjutnya hukum adat. Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi yang belum dikodifikasikan atau yang belum dicetak atau belum dibukukan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat menurut para ahli, yang pertama dari segi magis atau animisme, yang kedua faktor agama, yang ketiga faktor kekuasaan yang lebih tinggi, yang kelima adanya kekuasaan asing. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.